Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Hidup di tengah kemiskinan, namun tak menghilangkan semangat untuk terus berbakti kepada ibunya yang sudah lumpuh. Ia adalah Uwais Al-Qarni, pemuda yang lahir dan besar di pinggiran Yaman, tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Uwais Al-Qarni tinggal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Islam sampai ke negeri Yaman, Uwais dan ibunya termasuk orang yang ikut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Uwais hidup dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal sewaktu ia kecil. Ia dibesarkan oleh ibu yang sangat menyayangi anaknya. Ketika Uwais beranjak dewasa, ia membalas jasa ibunya dengan berbakti meskipun penyakit kulit terus menggerogotinya. Selain terkenal akan bakti pada sang ibu, di sisi lain Uwais juga sangat merindukan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Uwais pergi ke Madinah setelah mendapatkan restu dari ibunya. Tujuannya adalah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Madinah, Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memimpin peperangan. Uwais pun kembali ke Yaman karena ingat ibunya yang sedang sakit. Meski tak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais tetap menitipkan salam melalui Siti Aisyah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan, beliau menanyakan pada Aisyah tentang orang yang mencarinya, dan Aisyah pun menceritakannya pada Nabi. Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Kendati belum berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Uwais telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih tengah telapak tangannya. Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Umar selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman. Hingga suatu saat ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar dan Elai datang ke perkemahan Uwais dan menemuinya. Keduanya lalu membuktikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda di telapak tangan Uwais. Dan benar saja, tanda putih itu ada padanya. Umar dan Elai lantas meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun ditolak oleh Uwais, seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian." Lalu Umar dan Elai tetap meminta untuk didoakan. Akhirnya Uwais melakukannya. Setelah itu, Umar hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais. Namun lagi-lagi tawaran itu ditolak olehnya. Uwais berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui oleh orang untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Uwais menggendong sang ibu ke Mekah. Ibu Uwais sangat merindukan Mekah. Ia ingin pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Demikian permintaan sang ibu. Uwais merenung, sebab perjalanan dari Yaman ke Mekah cukup jauh. Harus melewati padang pasir yang tandus dan perbekalan yang cukup. Karena ingin tetap berbakti pada ibunya, akhirnya Uwais menemukan jalan keluar. Ia membeli seekor lembu dan membuat kandangnya. Ternyata tujuan membeli lembu adalah untuk latihan membawa ibunya yang lumpuh. Selama perjalanan dari Yaman ke Mekah, setiap pagi Uwais naik turun bukit, sembari menggandong lembu.
Tibalah musim haji, lembu milik Uwais beratnya mencapai 100 kg. Uwais semakin kuat dan ia siap menggendong ibunya dalam perjalanan Yaman Mekah. Akhirnya Uwais dapat mewujudkan keinginan sang ibu. Ia benar-benar rela dan ikhlas membersamai ibunya hingga berkunjung ke Baitullah. Wafatnya Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Ternyata manusia-manusia asing bagi penduduk Yaman adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi. Mereka bertugas untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Penduduk Yaman pun akhirnya tahu siapa Uwais yang sebenarnya. Ternyata Uwais bukanlah penduduk bumi, ia adalah pemuda yang terkenal di langit. Demikianlah kisah tentang Uwais Al-Qarni, manusia yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Pemuda yang sangat berbakti pada ibunya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh.